Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di spesial talk show bersama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Kupang. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pengawasan dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 2021 di masa pandemi sekarang ini. Seperti apa kira-kira pengawasan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Kupang? Saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini. Saya langsung sapa. Yang pertama ada Pak Yosef Nahaklau. Selamat sore Pak Yosef. Selamat sore para pendengar, para pemirsa TV AFB TV. Selamat sore Pak David. Ya. Dan yang berikut ada Ibu Kristiani Paskalista Pati. Selamat sore Ibu Lista. Selamat sore para pemirsa AFB TV dimanapun berada. Baik, dan nanti akan bergabung bersama kita juga pemirsa. Nanti di sesi berikutnya ada Ibu Frama L. Leviana Polo yang nanti akan berbicara juga dengan kita. Dan kedua narasumber yang baru saja saya perkenalkan. Yang pertama Pak Yosef Nahaklau, beliau sebagai Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi pada Balai POM di Kupang. Dan Ibu Kristiani Paskalista Pati sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Balai POM di Kupang. Dan nanti ada Ibu Frama L. Leviana Polo sebagai Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Kupang. Baik, kita mulai dengan ini sangat menarik sekali setiap tahunnya. Tentu juga pergerakan dari BPOM di Kupang ini dalam hal untuk mengawasi makanan, ya bukan saja makanan, obat, makanan, kosmetik, semuanya. Ini pekerjaan yang cukup berat, tetapi ya kalau setiap hari dikerjakan dengan tekun, pasti semuanya berjalan dengan baik. Tetapi tahun ini agak berbeda karena pandemi. Nah, ini yang saya mau tanyakan kepada yang pertama Pak Yosef Nahak selaku Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Balai POM. Ini bagaimana juga pada bulan Desember ini BPOM di Kupang melakukan pengawasan menjelang Hari Raya. Ini latar belakang ini seperti apa program ini? Baik, sebenarnya tidak berbeda secara signifikan dengan yang selama ini terjadi ya. Kita punya 2 hari besar keagamaan yang biasanya kita intensif melakukan pengawasan. Bukan berarti pengawasannya selama ini tidak, tetapi pada hari raya besar itu, yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kemudian yang kedua hari raya Natal dan Tahun Baru, pengawasan lebih diintensifkan. Tentu ini didasarkan pada analisa bahwa pada kedua hari raya ini ada peningkatan permintaan terhadap produk obat dan makanan, ya, lebih khusus lagi produk makanan. Ya. Nah, peningkatan ini tentu membawa konsekuensi bahwa ada peningkatan resiko, ya, resiko peredaran produk-produk ilegal, produk ilegal atau tanpa izin edar atau produk-produk yang kedaluarsa. Nah, ini karena itu di momen atau menjelang kedua hari raya besar ini kita melakukan upaya yang lebih intensif untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar, yang sampai ke tangan konsumen itu aman untuk dibeli dan dikonsumsi. Nah, kondisi tahun ini memang agak sedikit lebih spesifik karena pada saat yang sama kita harus melakukan intensifikasi, tetapi juga kita dibatasi oleh kondisi pandemi COVID-19, di mana kita harus menjaga jarak, kita harus selalu cuci tangan, kita harus lebih waspada. Nah, tapi Badan POM sudah mengantisipasi itu, sehingga upaya-upaya yang akan kita lakukan dalam rangka intensifikasi pengawasan kita terhadap peredaran produk obat dan makanan, lebih khusus pangan, itu tetap kita lakukan dengan tetap patuh pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita khusus untuk
Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi akan kita masuki. Kita sekarang sudah berada pada minggu pertama, sebentar lagi minggu kedua bulan Desember. Kita sudah barangkali sekarang sudah merasakan ada peningkatan demand, peningkatan permintaan dari masyarakat terhadap produk obat dan makanan, lebih khusus lagi produk pangan. Nah, ini tentu menuntut upaya pengawasan yang lebih intensif. Nah, kita punya strategi-strategi pengawasan yang tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan ini sudah kita lakukan mulai dari akhir November. Intensifikasi ini sudah kita lakukan, dan juga termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan kepedulian atau kesadaran masyarakat, karena bagaimanapun juga kepedulian atau kesadaran masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi itu sangat penting. Pada akhirnya keputusan untuk memilih dan mengkonsumsi itu ada di tangan konsumen. Nah, konsumen yang cerdas itu saya kira merupakan kunci yang sangat menentukan keberhasilan upaya kita untuk mencegah beredarnya produk obat dan makanan. Karena tadi yang saya katakan, pada akhirnya konsumen yang akan membeli. Baik. Ya, walaupun di pasaran ada peredaran produk itu, tetapi konsumen kalau sudah cerdas, pada akhirnya mereka sudah bisa memilih mana yang baik atau mana yang tidak. Jadi sekali lagi, sebenarnya tidak sesuatu yang khusus, tetapi ini sudah selalu kita lakukan didasarkan pada analisa tadi bahwa ada peningkatan risiko. Nah, kita mencoba mengingatkan kembali pihak-pihak yang terlibat di dalam distribusi produk obat dan makanan. Ada produsen tentu untuk tetap, walaupun ada permintaan atau peningkatan permintaan dari konsumen, jangan melupakan kaidah-kaidah di dalam memproduksi produk obat dan makanan yang sudah digariskan oleh Badan POM. Kemudian yang kedua, pihak penjual atau distributor harus memperhatikan pedoman atau cara kita mendistribusikan obat dan makanan, karena ini juga akan menentukan mutu, kualitas, keamanan dari produk obat dan makanan. Tidak lupa juga melalui kesempatan ini kami mengingatkan konsumen, konsumen, ayo kita perhatikan atau pada saat kita membeli, kita perhatikan produk obat dan makanan, apakah itu masih layak, atau apakah ada nomor izin edar, apakah ada sudah kadaluarsa. Nah, ini sekali lagi karena ada peningkatan demand ini, maka kami mengingatkan lagi supaya kita memperhatikan hal-hal tersebut. Baik, sangat menarik sekali. Nah, di saat para konsumen, ya ini sekarang ini lonjakan dalam hal ini perputaran ekonomi sangat-sangat signifikan sekali menjelang akhir tahun untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, kita lihat bersama juga. Nah, untuk pangan itu, ya untuk kebutuhan pangan, Pak Yosep, ini sangat menarik sekali nih menjelang hari raya itu ini. Yang harus diperhatikan atau seperti apa nih? Apakah pangan ini yang lebih banyak dibeli oleh konsumen atau? Ya, baik. Memang atau ada perbedaan mungkin? Ada kekhususan untuk kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mayoritas tentu Kristen ya. Kita akan merayakan Natal yang kemudian akan disambung dengan hari atau Tahun Baru. Dan ini sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Ya, pada saat hari raya Natal itu kita menyediakan berbagai jenis makanan, aneka kue, aneka makanan, dan itu berlanjut sampai dengan Tahun Baru. Nah, ini ada peningkatan demand tadi itu karena memang sudah menjadi kebiasaan kita khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka kami Balai POM Kupang hadir di sini sekali lagi untuk mengingatkan kita semua, baik sebagai produsen yang memproduksi makanan maupun sebagai distributor yang menjual makanan dan juga kepada masyarakat selaku konsumen. Silahkan kita merayakan Hari Raya Natal, Tahun Baru, tetapi dengan tetap memperhatikan makanan sehingga nanti tidak menjadi masalah bagi kita, terutama masalah kesehatan tentu. Baik, tentu merayakan Natal tahun ini agak berbeda juga di rumah saja. Betul. Baik, Natal dan Tahun Baru di rumah saja, tetapi makanan tentu tidak berkurang ya. Makanan tentu tidak berkurang sehingga tetap kita mengingatkan untuk memperhatikan bagaimana kita
memilih, menyiapkan makanan yang baik. Jadi ceritanya ini juga jangan cepat, artinya ya memang ada seperti diskon dan lain sebagainya juga itu boleh, tetapi Boleh. juga harus diperhatikan. Betul. Layak tidak makanan tersebut. Betul. Jadi kalau dalam soal itu tentu ada dua pihak ya, kalau kita bicara di jalur penjualan atau distribusi, tentu ada dua pihak di situ, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan makanan harus memperhatikan. Ya, kalau mau memberi diskon, bukan mendiskon barang yang rusak, tidak mendiskon barang yang kadaluarsa. Demikian juga sebagai konsumen, kita pada saat mau membeli jangan lupa kita karena diskon, tergiur diskon, langsung kemudian tidak melakukan pengecekan. Ya, Badan POM sudah selalu mengingatkan pada saat membeli produk obat dan makanan lakukan cek klik. Ya, cek klik itu apa? Cek kemasan. Tentu perhatikan kemasan dari produk obat dan makanan yang masih baik, layak untuk kita konsumsi, kemasannya tidak sobek, kemasannya tidak kembung, tidak berkarat. Karena produk yang kemasannya sudah demikian, kembung, berkarat, tentu isinya tidak bisa dijamin dia masih baik untuk dikonsumsi. L, lakukan baca label, ya, baca selalu label produk sebelum membeli. Pastikan produk itu produk yang dikemas dengan label yang baik. Kemudian yang ketiga, cek izin edar. Pastikan produk yang dijual itu ada izin edarnya. Kan khusus untuk makanan itu ada izin edar makanan, itu ada tulisan di situ di labelnya itu BPOM-RI MD, kemudian ada 12 angka di belakang untuk produk makanan yang diproduksi dalam negeri. Tapi kalau makanan itu diimpor dari luar, tulisannya BPOM-RI ML, makanan luar, kemudian ada 12 angka. Kalau untuk produk yang produksi industri rumah tangga pangan, itu nomor izin edarnya ada PIRT, pangan industri rumah tangga, ada 15 angka di belakang. Pastikan produk yang kita beli harus ada izin edarnya. Karena izin edar itu adalah jaminan mutu dan keamanan dari produk. Apa kita mau membeli produk yang tidak ada jaminan mutu dan keamanannya? Tentu kita tidak mau. Maka lakukan pengecekan itu. Dan yang berikut K adalah kedaluarsa. Pastikan produk yang akan kita beli belum kedaluarsa. Jangan mengambil risiko untuk membeli produk yang sudah kedaluarsa. Ya. Kemudian dihitung, ya. Kadang-kadang ada diskon karena mungkin 1 bulan lagi akan kedaluarsa, 3 bulan lagi akan kedaluarsa. Silakan, konsumen yang paling tahu. Ya, selama produk itu belum kedaluarsa, distri atau penjual masih boleh melakukan selama belum kedaluarsa. Tetapi kita sebagai konsumen juga harus bisa menghitung kalau membeli dengan harga tertentu, kita harus menghitung berapa lama lagi dia akan kedaluarsa, sehingga jangan sampai produk itu kedaluarsa nanti di tangan kita. Yang pertama rugi secara ekonomi, rugi kita sudah membeli. Yang kedua, ya kalau kita abai dia sudah kedaluarsa di rumah dan kita konsumsi, tentu itu akan membahayakan kesehatan kita. Baik, mungkin ini beberapa masuk juga dalam beberapa pengawasan juga yang dilakukan oleh teman-teman Balai POM di Kupang. Ibu Lista, mungkin menambahkan. Baik Pak, sebenarnya kalau soal pengawasan, ini juga pengawasan yang rutin dilakukan oleh Balai POM, tadi Bapak Yosef sudah jelaskan. Di setiap hari raya, baik itu hari raya Lebaran maupun hari raya Natal dan Tahun Baru, kita tetap melakukan pengawasan. Jadi sebenarnya bukan hanya ketika hari raya saja, tetapi kami rutin melakukan pengawasan. Jadi kalau mau dibilang memang setiap hari kita melakukan pengawasan, seperti itu. Hanya saja kalau ketika jelang hari raya pasti lebih diintensifkan lagi. Kemudian pengawasan seperti apa yang kami lakukan? Jadi menjelang hari raya ini kita juga mengedarkan himbauan kepada para pelaku usaha, baik itu di sarana, baik di distributor maupun di pengecer, agar mereka tidak menjual produk yang tadi sudah dijelaskan yang rusak. Yang rusak itu kayak tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Yosef, kemudian yang kadaluarsa ataupun tanpa izin edar. Itu kita sebarkan himbauan kepada mereka. Kemudian kita juga melakukan inspeksi ke sarana distribusi, baik itu di distributornya maupun di pengecernya. Kemudian ketika kita melakukan inspeksi, kita juga sekaligus kita memberi saran kepada mereka. Jadi bagaimana cara mendistribusikan pangan yang baik? Paling tidak kalau mereka mendistribusikan pangan yang baik kan, yang aman dan baik, bermutu,
ya aman buat pelaku usaha, aman juga buat konsumen. Sebenarnya seperti itu. Kemudian kita juga melakukan sampling. Jadi sampling itu terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, terutama yang diduga mengandung bahan berbahaya. Jadi itu dengan rapid test kit, jadi kita tes di tempat. Kemudian kalau diduga mengandung bahan berbahaya seperti rodamin, ataukah metanil yellow, ataukah boraks, ataukah formalin, kita juga akan melakukan uji penegasan di laboratorium. Seperti Baik, itu. kalau ditemukan, nah ini kalau ditemukan produk pangan yang tadi disampaikan ini, tentu ada sesuatu juga yang tentu menimbulkan juga apa ya istilahnya mawas diri juga, baik itu dari produsen dan juga ya terlebih produsen. Ini seperti apa, Ibu Lista? Kalau didapati, ini ganjarannya seperti apa? Kalau misalnya kita di sarana, ketika kita melakukan pengawasan, kita kalau ke sarana itu biasanya ada payung hukumnya, seperti itu. Jadi dasar kita melakukan pengawasan itu ada peraturan perundang-undangan. Jadi ketika kita menemukan misalnya pangan kadaluarsa kah, atau pangan tanpa izin edar kah, atau produk obat dan makanan lainnya, karena kalau Balai POM ini kan pasti obat makanan, hanya karena jelang hari raya jadi lebih fokus ke pangan. Jadi kalau misalnya kita ketemu yang tidak sesuai dengan ketentuan, biasanya kita ada tindakan di situ. Apakah itu nanti pemusnahan kah, ataukah dia sudah punya riwayat tertentu sehingga tidak hanya sebatas pemusnahan, tetapi akan berlanjut ke proses penyidikan seperti itu. Jadi kalau baik, nah dalam perkembangan selama 1 tahun, mungkin kita bergeser dulu ke belakang. Nah ini yang tadi sudah disampaikan oleh baik dari Pak Yosef dan juga Ibu Lista, tentu juga ini di saat melakukan aktivitas di lapangan dalam hal ini melakukan pengawasan, tentu ada mendapati hal-hal yang seperti ini. Yang lebih besar ini di daerah mana, kalau boleh tahu? Sebenarnya hampir di masing-masing daerah itu kita ketemu, di masing-masing kabupaten begitu. Kita ketemu, kemudian kalau untuk wilayah Kota Kupang, rata-rata kalau toko yang besar itu sudah rata-rata mereka paham. Tetapi kalau yang kecil, kios-kios itu yang kadang-kadang mereka kurang memperhatikan. Bukan ada sih, tapi tidak. Kalau dulu itu kita masuk hampir 1 kios itu bisa penuh. Tapi sekarang ini rata-rata mereka juga sudah mengerti. Karena ketika kita melakukan pengawasan rutin, biasanya kita sekaligus memberikan pembinaan. Begitu. Baik, ini juga berkaitan dengan hasil pengawasan juga ya, teman-teman Balai POM. Nah ini juga tidak lepas juga bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat, dalam hal ini produsen sendiri, Pak Yosef. Ya baik, kita sekarang mulai dari akhir November, kemudian sekarang sementara juga berlangsung intensifikasi dalam pengawasan peredaran produk pangan menjelang hari raya. Nah ini prosesnya masih berlangsung dan nanti pada saatnya saya kira kita akan melakukan tindakan pemusnahan. Di situ juga teman-teman media akan kita umumkan, para pelaku usaha yang juga produknya masih ditemukan ya, rusak, kadaluarsa, tanpa izin edar, juga akan kita undang untuk melakukan pemusnahan. Publik juga kami mohon juga media, teman-teman di media juga bisa membantu untuk menyampaikan ini kepada publik sebagai bentuk warning ya, warning kepada publik bahwa memang masih ada beredar, walaupun tadi seperti dikatakan Ibu Lista tadi sudah ada peningkatan kesadaran, dan tentu ini saya kira bukan proses sekali jadi ya. Pembinaan, pengawasan itu terus kita lakukan sepanjang ini sehingga sudah ada kesadaran dari terutama para pelaku usaha besar, distributor besar, saya kira juga sudah mempunyai kesadaran, dan tentu kita berterima kasih atas peran serta dari pelaku usaha, karena bagaimanapun juga kita menyadari betul teman-teman pelaku usaha ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam rantai peredaran produk pangan tadi, sehingga kalau mereka mempunyai kesadaran tadi, tentu ini akan sangat membantu tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Tapi saya kira tidak sampai di situ saja, masyarakat secara umum ini juga yang harus juga tahu bahwa masih ada sebenarnya, walaupun tadi sudah skalanya atau jumlah volume barang yang ditemukan dari waktu ke waktu
semakin menurun. Ini tidak tentu berkat upaya keras yang kita lakukan selama ini, kerjasama dengan semua pihak, bukan hasil kerja Badan POM atau Balai POM sendiri, tapi teman-teman media juga selama ini saya kira cukup baik dalam memberi edukasi kepada masyarakat, kemudian juga cukup baik juga dalam melakukan pengawasan, ya, pengawasan oleh media juga terhadap distributor atau para pelaku penjual pengecer makanan, sehingga ini juga yang mendorong sampai sekarang kita semakin menurun. Tapi pada saatnya nanti untuk tahun ini kita juga akan melakukan pemusnahan, kemudian tentu kita mengundang juga media sehingga publik menjadi tahu apa yang kita kerjakan selama ini, dan yang lebih lanjut dari itu memberi warning kepada masyarakat bahwa prinsip kehati-hatian itu sampai kapanpun masih tetap diperlukan. Nah, terutama di saat dimana ada eskalasi atau peningkatan permintaan, potensi itu pasti ada. Baik. Diperlukan kehati-hatian. Baik, dan juga masyarakat juga ini harus perlu tahu, ini di saat membeli pangan itu sendiri, bagaimana juga harus memperhatikan label dari pangan itu. Nanti kita akan bahas pemirsa, tetap bersama kami di Special Talk Show bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Kupang. Kami segera kembali. BPOM Mobile merupakan aplikasi berbasis mobile phone yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam verifikasi produk obat dan makanan yang terdaftar di BPOM, melakukan pengaduan terhadap suatu produk, serta mendapatkan berita terbaru dari BPOM. Caranya, dengan mendownload aplikasi BPOM di App Store ataupun Google Play. Setelah berhasil di-download, akan muncul logo BPOM di layar handphone, dan masyarakat dapat mengakses menu BPOM Mobile. Cek produk adalah menu untuk pindai 2D barcode pada produk. Pertama-tama, kenali terlebih dahulu 2D barcode BPOM yang akan dipindai. Kemudian atur posisi produk agar 2D barcode dapat terdeteksi dengan baik oleh scanner kamera. Setelah berhasil, akan berlangsung proses pemeriksaan 2D barcode. Jika produk telah terdaftar di BPOM, maka akan muncul tulisan produk dikenali, dan konsumen akan mendapatkan spesifikasi dan legalitas produk sehingga aman untuk digunakan. Apabila data penindai tidak ditemukan atau 2D barcode tidak ada pada kemasan, konsumen dapat mengetik manual dengan memasukkan nomor izin edar. Karena saat ini penerapan 2D barcode sedang dilakukan secara bertahap. Riwayat scan untuk melihat riwayat pemindai yang sudah dilakukan. Berita adalah menu untuk mengakses berita seputar pengawasan obat dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM. Pengaduan adalah menu untuk melakukan pengaduan akan produk yang tidak ditemukan. Untuk melakukan pengaduan, masyarakat diharuskan untuk login terlebih dahulu. Cara pengaduan melalui aplikasi BPOM yaitu dengan mengisi seluruh form, lalu mengupload gambar dan kirim. Selain itu, konsumen juga dapat menghubungi call center BPOM, SMS, ataupun email ke halobepom@pom.go.id. Baik, kita kembali di Special Talk Show bersama dengan Balai POM di Kupang, pemirsa. Kita masih berbicara tentang teman-teman di Balai POM di Kupang melakukan pengawasan dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 2021 di masa pandemi sekarang ini, COVID-19, pemirsa. Dan tentu juga kita harus mengetahui, seperti yang tadi saya informasikan untuk Anda pemirsa, bagaimana juga kita harus jeli untuk melihat label dari produk itu juga. Nah, ini sudah hadir pemirsa di studio. Saya langsung perkenalkan Ibu Frana L. Leviana Polo. Apa kabar Ibu? Salam jumpa. Sehat. Baik. Selamat sehat sore. Ya. Mungkin langsung menjawab nih. Ini bagaimana nih untuk bisa mengetahui bagaimana juga label yang harus diperhatikan oleh konsumen. Ya. Memang bicara label ini sebaiknya menjadi perhatian konsumen, karena kalau kita bicara pengawasan
pengawasan pangan secara khusus menjelang Natal ini, itu ada pihak-pihak yang terlibat di situ, produsen, pemerintah, konsumen. Gitu. Sebenarnya paling utama tuh di produsen. Kalau saja dia sudah mau produksi sesuai dengan ketentuan, ada jaminan mutu, keamanan di situ, selesai urusan gitu. Tapi minta maaf nih, kadang ada produsen-produsen tertentu yang memang lebih utamakan keuntungan. Jadi hal-hal mutu, keamanan kurang menjadi perhatian. Nah, pemerintah kemudian memang harus hadir untuk membuat standar-standar, mengawasi produsen tadi. Tapi sebenarnya yang paling lebih kita karena faktor tadi bahwa produsen tidak sepenuhnya barangkali mungkin benar-benar memperhatikan tentang mutu dan keamanan, kemudian pemerintah pun juga punya peranan mengawasi, tetapi lagi-lagi alasan klasik terbatas jumlah pengawasnya, dan juga waktu bekerjanya kan juga tidak sepanjang waktu. Beberapa kali selalu saya bilang tidak 24 jam mengawasi terus, sehingga dan kondisi seperti itu memang peran harus diambil, yang harus juga mengambil peran adalah konsumen. Mengambil peran adalah konsumen. Ada banyak yang konsumen bisa lakukan, diantaranya dengan dia melindungi dirinya sendiri, menjadi pengawas bagi dirinya sendiri dengan cara saya mengulangi yang sudah dibilang oleh Pak Yosep tadi, adalah sebenarnya kami sudah mencoba membuat sesuatu yang lebih mudah diingat yang namanya cek klik kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Ya. Nah, yang tadi ditanyakan mengenai label itu berarti kan salah satu dari ya. Label itu informasi yang sebenarnya diberikan oleh produsen untuk konsumen. Sesuatu yang secara tertulis, ada tulisannya, ada gambar. Jadi itu sebenarnya bentuk komunikasi oleh konsumen. Konsumen jadi bisa tahu persis apa sih yang nanti dia mau makan, dia mau minum, itu ya sebenarnya dari baca label itu. Tapi memang belum jadi budaya ya kita di Indonesia, NTT, Kupang begitu. Saya sendiri juga jujur kadang-kadang juga sudah beli begitu, aduh lihat dulu nih, jangan-jangan sudah lewat itu izin edarnya, tanggal kadaluarsa. Itu salah satu informasi pada label. Ini kayaknya naluri lebih ke ibu-ibu ya, sepertinya untuk dalam hal ini belanja. Lebih melihat bahwa ini diskon besar-besaran. Itu dia. Ibu-ibu bacanya mungkin lebih baca ke diskonnya kali ya. Takut barangnya habis. Padahal sudah disinggung Pak Yosep tadi bahwa malah yang kalau iming-iming diskon itu malah yang harus kita curigai sebenarnya. Ini sampai di diskon ini benar-benarkah mutu dan keamanannya masih terjamin? Nah itu baca lengkap informasi pada label. Informasi pada label 2 sudah disebutkan izin edar dan tanggal kadaluarsa, tetapi sebenarnya juga soal nama produknya itu. Nama produknya sehingga kita tahu jelas ini yang saya makan, saya minum ini apa. Kemudian juga nama pabriknya, nama produsen. Nama dan alamat yang jelas. Itu bentuk tanggung jawab. Kalau produsen saja sudah tidak mau taruh namanya dia, alamatnya dia, wah ini isi di dalamnya apa nih? Ada jaminan mutu dan keamanan tidak? Nah, itu kita sudah mulai ragu-ragu sebenarnya kalau mulai dari ini. Nama, alamat produsen, lebih lanjut lagi soal ini berapa banyak yang ada di situ, ya akhirnya kita lihat berat bersihnya gitu ya, berat bersih. Kemudian juga komposisinya itu dibutuhkan orang-orang tertentu yang barangkali dia alergi bahan-bahan tertentu, barangkali dia butuh kebutuhan asupan gizi dalam hari ini berapa banyak, itu kan dari komposisi itu kan menjadi jelas gitu ya. Atau selain itu komposisi ya izin edar tadi, nama, tanggal kadaluarsa, dan kadang juga kode produksi. Kode produksi memang secara umum masyarakat konsumen tidak begitu menjadi penting, tetapi itu mungkin berguna bagi produsen, berguna bagi petugas yang kemudian mau ada penarikan produk tertentu yang akhirnya memang dari hasil pengujian laboratorium disampaikan Ibu Lista, mungkin juga tidak laboratorium tapi soal labelnya atau kemudian secara laboratorium kalau ada tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka penarikan itu tentu sesuai dengan kode produksi dari produk itu saja begitu. Baik, nah ini yang tentu juga masuk juga dalam ciri-ciri pangan atau makanan yang berbahaya juga ini. Ini yang harus diperhatikan oleh konsumen. Iya, oke. Nah, tentang ciri-ciri pangan yang berbahaya itu, ini memang kalau label itu malah tidak akan mungkin tertulis pada label. Iya. Jadi, tapi paling tidak patokan yang bisa kita lihat dari label itu adalah soal izin edar. Soal izin edar itu salah satu bisa kita memastikan ada bahan berbahaya atau tidak. Mengapa begitu? Karena izin edar itu sampai diberikan
oleh Badan POM kepada pabrik yang kemudian dicantumkan pada label itu setelah sudah melalui serangkaian penjaminan mutu. Serangkaian penjaminan mutu dan keamanan. Ketika lolos sudah, oh ini produk air minum dalam kemasan misalkan, minuman ringan gitu. Oh, itu memang tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan, bahan-bahan kimia yang membahayakan, maka di situ diberikan izin edar gitu. Tetapi masyarakat perlu kami sampaikan juga informasi, bukan sekedar lihat pada label mengenai bahan berbahaya ini. Karena bicara tentang bahan berbahaya itu ada 3 hal bahan berbahaya pada makanan. Bahan berbahaya yang kami sebut bahaya kimia, kedua bahaya biologi, ketiga bahaya fisik. Bahaya kimia itu bahaya dari bahan-bahan kimia yang kemungkinan ada pada produk tersebut. Mungkin menggunakan pewarna-pewarna yang dia bukan pewarna makanan, tapi dia pewarna kain, pewarna tekstil. Pewarna kain, pewarna tekstil akan merusak organ-organ vital, lebih lanjut bisa menyebabkan kanker. Gitu. Kemudian selain itu juga barangkali menggunakan pengawet-pengawet tertentu. Pengawet-pengawet, bahkan ada yang dia bukan pengawet untuk makanan sekalipun ditambahkan. Nah, gitu. Kalau pengawet untuk makanan juga diizinkan, tapi ada batasan-batasan tertentu. Kalau melebihi juga pasti akan mengganggu organ. Itu bahaya-bahaya kimia yang tidak boleh kita harus hati-hati sekali. Berikutnya kalau bahaya biologi itu bahaya yang ada pada makanan karena adanya bakteri atau jamur, kuman-kuman yang sangat mengganggu kesehatan kita, diantaranya yang pasti akan mengganggu pencernaan terutama. Nah, itu kita harus pastikan bahwa produk pangan kita bebas dari bahaya biologi ini. Lebih lanjut lagi ada yang namanya bahaya fisik, itu benda-benda fisik yang barangkali mungkin kalau bicara tentang pangan siap saji, mungkin ada rambut, ada debu-debu, ada kerikil batu-batu kecil, bahkan ada di produk-produk makanan. Nah, kita harus memastikan produk pangan kita bebas dari 3 bahaya itu. Itulah baru namanya produk itu sudah disebut aman. Gitu. Jadi bukan soal mahal, bukan soal harus dari luar negeri. Kadang-kadang kan masih wah ini harus impor dulu. Ini mantap nih karena ini dari sebelah, dari Amerika, dari mana-mana. Oke, boleh, tapi yang penting kita harus pastikan soal bahaya-bahaya tadi kita terjamin dari bahaya-bahaya tadi atau tidak. Oke, baik. Menyambung juga dari apa yang dibicarakan tadi oleh Ibu Frama. Sangat menarik sekali. Bagaimana juga kita melihat produk, kita harus pintar nih melihat produk atau pangan yang artinya ini semuanya aman, terkendali untuk kita konsumsi. Nah, tetapi juga tidak bisa kita pungkiri. Tadi sudah dikasih contoh nih produk dari luar juga. Nah, kita bertetangga nih dengan negara sebelah. Ini seperti apa, Pak Yosef, memberikan informasi juga bagaimana kepada masyarakat, terlebih khusus juga yang ada di perbatasan. Ini seperti apa? Ya, baik. Sebenarnya mungkin sebelum ke situ kita supaya lebih jelas dalam memilih makanan yang aman, itu kita bedakan dulu. Ada makanan yang kita beli, kita beli untuk kita konsumsi itu dalam keadaan dikemas. Dikemas, kemudian ada labelnya. Nah, untuk makanan yang dikemas dan ada labelnya itu, cara memilih yang aman tadi sudah disampaikan. Caranya adalah dengan melakukan ceklik tadi. Cek kemasannya masih baik, baca labelnya sesuai tadi, ada unsur atau hal-hal yang harus dicantumkan di label, kemudian lihat ada izin edarnya. Dan ini sekaligus menjawab kalau makanan dari luar negeri sesuai dengan regulasi di dalam Undang-Undang Pangan, di dalam Undang-Undang Kesehatan, itu dikatakan bahwa setiap produk pangan yang dijual dalam kemasan eceran terkecil wajib memiliki izin edar. Jadi makanan itu boleh beredar di negara Republik ini harus ada izin edarnya. Dan sekali lagi izin edar itu adalah jaminan keamanan dan mutu. Nah, termasuk produk dari luar negeri tadi, kita bertetangga, pastikan ada izin edarnya. Pasti lakukan ceklik, lakukan ceklik dan pastikan bahwa dia ada izin edar. Kalau untuk makanan dari luar negeri, izin edarnya adalah BPOM RI ML, makanan dari luar, kemudian ada angka. Nah, kalau dia tidak ada izin edar, ini pertanyaannya tidak ada jaminan bahwa itu produk walaupun menyandang nama atau label luar, tetapi tidak ada jaminan bahwa produk itu aman
untuk kita konsumsi. Atau kata orang kan cari yang aman-aman sajalah. Nah, yang aman-aman itu apa? Untuk produk yang ada izin edarnya. Tentu yang lain itu ya belum kadaluarsa yang aman. Nah, tapi beda lagi kalau kita mau memilih makanan yang aman, tapi makanannya itu adalah makanan siap saji atau pangan segar. Itu beda lagi karena dia tidak ada kemasan. Maka tidak bisa kita lakukan cek kemasan, label, izinnya kan tidak ada. Nah, tentu caranya adalah bagaimana kita menghindari atau meminimalisir cemaran kimia pada makanan itu. Contoh misalnya, kalau kita mau memilih atau mengkonsumsi, menyiapkan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, pastikan kita cuci dengan air mengalir untuk meminimalisir atau mengurangi cemaran bahan kimia, katakanlah pestisida yang mungkin ada pada sayur dan buah. Kita lakukan pencucian secara baik dengan air mengalir, jangan dengan air yang terendam, tapi dengan air mengalir. Itu cara yang kita lakukan untuk menghindari adanya cemaran kimia pada makanan yang pangan segar tadi. Nah, kemudian kalau pangan yang kita olah, maka yaitu kalau pakai bahan tambahan, pakai pengawet, pakai pemanis, pakai sesuai takaran. Nah, pakailah pakai pengawet, pemanis, pewarna, pakai sesuai takaran. Pakailah yang memang dibolehkan untuk ditambahkan pada makanan. Jangan sampai kita menambahkan pada makanan yang tidak dibolehkan. Itu dari sisi produsen. Nah, kemudian dari sisi kita sebagai konsumen yang membeli, kita yang membeli, ya, tentu kita upayakan supaya satu, kita beli di tempat yang bersih. Ya, kita membeli makanan, ini saya sampaikan ini yang terkait kalau makanan kemasan tadi ceklik tadi, tapi kalau makanan yang disajikan, katakanlah yang dijual sepanjang jalan, ya, kemudian atau yang dijual di rumah makan, restoran, kita belilah dari tempat yang bersih. Jadi pada saat kita membeli makanan, kita pastikan tempat mereka mengolah dan menjual itu bersih. Bersih itu saya kira bisa dilihat kita dengan mata, kita bisa melihat tempat menyajikannya, alat-alat, ya, piring, sendok, mangkoknya juga bersih, etalase dia menyajikan makanan bersih, dapurnya kalau boleh kita bisa tengok ke belakang sedikit bersih. Karena dengan cara begitu kita pastikan bahwa makanannya pasti bebas dari bahaya biologi tadi, kuman tadi. Nah, kemudian kita pastikan juga penjualnya juga bersih yang menjual. Karena sekali lagi yang menjual ini kotor, dia juga pasti akan mencemari makanan tadi, ya. Sama juga kita pada saat bulan Ramadan kemarin kan kita di Kupang ini kan di tempat-tempat tertentu banyak sekali jualan takjil dan sebagainya, ya. Tentu lihatlah yang bersih, yang jualnya juga yang bersih dan sehat. Ya, yang bersih sehat itu dalam artian bisa secara kasat mata kita lihat, ya, tidak dalam kondisi sakit, batuk, pilek. Nah, kita cari penjual-penjual yang seperti itu. Kemudian yang berikut lagi, kemudian kita bungkus untuk bawa pulang. Bungkuslah dengan kemasan yang baik. Jangan bungkus dengan kemasan yang kemudian bisa menimbulkan cemaran kimia. Ya, misalnya kita bungkus makanan, ya, makanan-makanan panas, soto, bakso. Nah, jangan kita bungkus pakai kantong plastik, karena tentu akan membuat bahan kimia tertentu dari plastik itu bermigrasi. Dia karena panas tadi migrasi dia ke dalam makanan. Ya, kita bawa pulang, ya, kita kalau konsumsi tentu akan terpapar kita dengan bahan kimia tadi. Kita bungkus dengan baik. Atau kita bungkus gorengan, jangan kita bungkus dengan kertas yang ada tintanya, bekas print atau kertas koran, karena tentu ada bahan kimianya. Kemudian jadi tadi sudah, pembelinya bersih, kemudian tempatnya juga bersih, kita bungkus juga. Nah, kemudian pertahankan kalau makanan itu, ya, seperti tadi saya bilang tadi, ada makanan-makanan tertentu yang memang kalau dingin dia cepat sekali rusak. Nah, makanan-makanan itu sedapat mungkin kita konsumsi dalam keadaan panas. Ya, bakso, soto itu kita konsumsi dalam keadaan panas. Makanan-makanan beku itu juga sedapat mungkin jangan sampai kita biarkan sampai mencair baru kita konsumsi. Nah, cara-cara seperti itu yang harusnya kita mengerti sebagai konsumen, sebagai masyarakat, ya,
dalam kita memilih dan mengkonsumsi, sehingga kita terhindar tadi ada dikatakan 3 bahaya kan. Bahaya kimia itu bisa dari tadi itu bungkus plastik, kemudian bisa dari kertas koran, kemudian bahaya biologi. Nah, kemudian bahaya fisik itu bisa juga ya pada saat kita membeli, misalnya kita beli mie goreng atau nasi goreng. Nah, perhatikan bahaya-bahaya fisik yang mungkin ada di situ dalam bentuk hektar misalnya. Anak hektar itu juga bisa menjadi bahaya fisik. Nah, cara-cara seperti itu harus kita menjadi perhatian kita sebagai masyarakat pada saat kita menyiapkan atau membeli dan pada saat kita mengkonsumsi. Kalau untuk makanan yang dikemas lebih simpel ya, lakukan ceklik. Ada labelnya, tetapi makanan-makanan yang siap saji, yang di food street, yang kita di Kupang ini ya banyak. Kalau malam kan sudah ramai sekali food street kita. Nah, itu potensi ekonomi yang baik. Nah, kemudian kami biasa selalu mengingatkan para pelaku usaha mengolahnya dengan cara yang baik, benar. Konsumen juga harus terlibat ya, berpartisipasi dalam memilih dan menggunakan dengan benar, dengan memperhatikan tadi kemungkinan bahaya-bahaya tadi bisa ada di makanan, sehingga kita hindari dengan cara-cara seperti tadi. Oke, baik. Ini berkaitan juga dengan pangan dalam hal ini. Nah, kita tahu bersama bahwa ini orang Nusa Tenggara Timur semuanya ini kalau beraktivitas ya, ini soal konsumsi ini sangat banyak sekali, Ibu Frama, sangat menarik sekali. Nah, dalam hal untuk pengujian, tadi sudah disinggung oleh Pak Yosef, bagaimana juga ini ya kita melihat para penjual warung-warung dan lain sebagainya ini dalam hal untuk menyuguhkan makanan itu yang higienis yang seperti apa. Nah, dalam perjalanan ini seperti apa? Kita mau tahu juga gambaran, informasi juga warung-warung atau juga pelaku-pelaku usaha ini yang di luar sana ini seperti apa? Ya. Mungkin, oke. Sebelum itu kalau diizinkan saya menambahkan sedikit lagi yang punya Pak Yosef tadi tentang siap saji itu. Hati-hati juga ketika Natal nanti itu kadang mungkin kita ada kegiatan-kegiatan bagaimanapun juga kalau dibatasi, tapi mungkin ada juga kita menyiapkan konsumsi catering tertentu. Hati-hati wadah styrofoam. Itu juga bisa menjadi sumber kalau kita menggunakan makanan-makanan yang panas berminyak juga bisa ada perpindahan bahaya-bahaya kimia yang ada pada wadah styrofoam ke makanan kita gitu. Kemudian juga ketika masak ada kemungkinan hangus, kue-kue bisa saja hangus atau bakar sate atau lain-lain. Hati-hati makanan yang hangus juga bisa bikin kanker. Itu kami ingatkan pada kesempatan ini. Nah, bicara tentang bahan-bahan kimia hasil pengujian laboratorium, tren yang masih terjadi sampai dengan sekarang, kami sebut ada 4 bahan kimia, 4 bahan kimia pada makanan yang ditambahkan oleh pelaku usaha, entah sengaja entah tidak sengaja. Ketika kami uji di laboratorium, maka kami dapatkan pertama ada yang disebut dengan pewarna tekstil merah, rhodamin B. Kemudian kuning itu methanil yellow, itu jelas-jelas pewarna kain, tidak boleh ditambahkan pada makanan. Kemudian ada juga pengawet yang namanya boraks, gitu. Formalin, dipikir juga itu pengawet makanan. Saya melihat positifnya, saya bilang dipikir. Ada yang mungkin secara sengaja sudah tahu bahwa memang itu bukan pengawet makanan, tapi secara sengaja ditambahkan bisa saja. Nah, hati-hati. Karena masyarakat awam tidak bisa mengenali, kami pun orang laboratorium melihat dengan mata begini pun tidak bisa, wah di dalamnya ini pasti ada pewarna ini, boraks atau formalin. Kami harus uji secara laboratorium menggunakan instrumen yang ada, metode tertentu, tenaga penguji yang kompeten begitu ya. Nah, tapi bagaimanapun juga kan masyarakat perlu kami kasih tahu, melihat dengan kacamata awam itu seperti apa, paling tidak ciri-ciri lah, ciri-ciri makanan. Yang pertama yang kemungkinan kalau ada boraks itu, kita misalkan makan bakso, hati-hati bakso yang terlalu kenyal, kenyal dan kemudian kita gigit dia, kita rasa getir di lidah. Nah, kalau kenyal saja bisa saja memang dagingnya banyak ya, tetapi kemudian kenyal dan getir itu mungkin semacam mati rasa begitu lidah kita, mati rasa pahit dan tidak enak. Itu hati-hati, itu bisa saja ada boraks yang tadi saya bilang pengawet yang bisa saja kemudian mengganggu organ tubuh kita, bisa bikin kanker. Kemudian formalin itu kalau
barangkali di tempat kita yang pernah dekat dengan jenazah, barangkali mungkin ada yang bisa mengenali ya aroma-aromanya formalin itu. Tapi paling tidak mungkin ukuran bagi kita adalah misalkan nih, ikan di pasar kita lihat jejer-jejer kok lalat tidak hinggap di situ. Wah, tahu kita sudah beli beberapa hari bawa pulang ke rumah tidak taruh di kulkas, kok masih seperti tampilan Masih yang ketika awet, kita beli masih awet 2 hari. Harusnya 2 hari kan sudah berlendir gitu ya. Ini kok masih, wah jangan-jangan ini ada formalinnya gitu. Kalau bicara mie basah barangkali dulu ya, sekarang kita sudah tidak begitu lagi ada mie basah di pasar, mungkin dikonsumsi diproduksi dalam jumlah sedikit, jadi sepertinya tidak lagi menambahkan formalin di situ. Kemudian kalau bicara metanil yellow sama rodamin B, hati-hati dengan makanan yang terlalu mencolok warnanya. Sirup yang merahnya merah ngejreng, kena cahaya matahari dia malah semakin berpendar begitu. Ya kenapa sih kita memang kadang warna itu menggugah rasa ya, tapi ketika masuk di dalam enak tidak enaknya gizinya kan tidak ditentukan oleh warna tadi itu ya. Nah, daripada kita kemudian ini rodamin B atau bukan nih, karena harus uji di lab ya, kita mulai berhati-hati saja kalau warna merahnya merah menyolok begitu. Pada sirup, pada kerupuk, atau nanti bintik ada warna merahnya tidak merata pada kerupuk, tapi ada bintik-bintik merah sedikit atau bintik-bintik hitam, warna yang tidak merata, itu kita hati-hati di situ. Atau mungkin kalau metanil yellow bisa juga sirup tahu. Tahu ini juga mereka kadang, padahal kalau kita goreng dengan benar, saya pernah goreng tahu, itu kan juga sudah kuning ya, tapi ada yang mungkin kuning-kuningnya masih agak-agak pucat, maunya yang benar-benar kuning itu, jadi akhirnya ditambahkan lagi itu warna, itu hati-hati kalau Baik. Ini informasi yang sangat menarik sekali, tetapi juga buat Anda pemirsa tetap bersama kami. Semoga ini yang tadi kita bicarakan juga dapat bermanfaat, dan yang buat Anda semuanya tentu juga banyak informasi yang akan diberikan oleh teman-teman dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Kupang untuk kita menghadapi masa raya Natal dan juga Tahun Baru 2021. Untuk Anda juga tetap bersama kami segera kembali. Aku punya bedak baru, pesen di online. Mana coba aku lihat. Jangan pakai bedak ini yuk, bahaya. Bahaya gimana? Ini produk baru loh, dan di iklannya bedak ini bagus banget. Jangan gampang percaya sama iklan. Cek dulu di situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau di aplikasi Cek BPOM. Bisa juga telepon ke nomor 1500533. Tuh kan, bedak ini belum terdaftar di BPOM. Ya, Ingat cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum beli atau pakai kosmetik. jadi ini dibuang dong. Kan sayang udah beli mahal-mahal. Ngapain sayang sama bedak? Sayang tuh sama pacar. Jess, aku kan lagi jomblo. Iya ya. Saya pesan teh panas, Bu. Tumben gak pesan kopi instan. Bahaya, Bro, buat badan. Apalagi biskuit. Dua-duanya dari bahan yang mudah terbakar. Nih infonya. Hoax itu. Untuk tahu faktanya, cek di situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tuh kan, ada banyak bahan makanan berbentuk serbuk yang mengandung minyak dan sedikit air. Jadi mudah terbakar dan menyala. Tapi produknya aman kok, sebab sudah diteliti keamanan, mutu, dan gizi pangannya, termasuk kopi instan dan biskuit. Oh gitu. Kalau masih ragu, bisa juga hubungi Halo BPOM di 1500533. Jadi tetap mau pesan teh panas? Bu, saya jadinya pesan kopi instan aja. Baik pemirsa, kita sampai di penghujung acara spesial talk show bersama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Kupang. Pemirsa, berbicara tentang bagaimana kita juga lebih jeli lagi dalam memilih pangan yang ada di
pusat perbelanjaan atau dimanapun juga itu ya pemirsa, dalam hal ini untuk melihat segala sesuatunya, baik itu kemasan, izin edar dan lain sebagainya. Dan sebagai closing statement dari spesial talk show kita pada kesempatan ini, saya dari Pak Yosef terlebih dahulu, silakan Pak. Baik, para pemirsa AFD TV, sebentar lagi kita akan memasuki Natal dan Tahun Baru 2021. Atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, kami dari Balai POM Kupang mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk memasuki Natal dan Tahun Baru. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kita masih dalam kondisi pandemik dengan cara mengkonsumsi pangan yang bergizi dan pangan yang aman. Dan untuk para pelaku usaha, sekali lagi kami menghimbau untuk berpartisipasi dalam upaya kita untuk menyiapkan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat, terutama di era pandemi COVID ini, dengan pertama menerapkan protokol kesehatan dalam mendistribusikan produk pangan di gerai atau di tempat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, berpartisipasi di dalam menyediakan pangan yang aman dengan selalu mengecek pangan, terutama di bulan Desember sampai bulan Januari. Pastikan bahwa pangan yang Bapak Ibu jual dalam kondisi baik, tidak kadaluarsa, dan yang Bapak Ibu jual adalah produk-produk pangan yang ada nomor izin edarnya. Mari bersama kita jaga kesehatan masyarakat kita dengan menyediakan pangan yang aman, dan bagi masyarakat, mari kita jaga kesehatan kita dengan mengkonsumsi pangan yang bergizi dan aman. Baik, silakan Ibu Rama. Ya, saya menambahkan untuk konsumen, bagi konsumen jangan lupa untuk jadi pengawas bagi diri sendiri, jadi konsumen yang cerdas dengan bekal 4 akronim yang tadi kami sebut: cek kemasan, cek labelnya, cek izin edar, cek kadaluarsa, supaya terlindung dari produk makanan atau minuman yang bisa membahayakan kesehatan ketika mau merayakan hari raya nanti. Baik, dan semoga informasi ini juga pemirsa dapat bermanfaat untuk kita semua yang sementara menyaksikan spesial talk show bersama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Kupang. Terima kasih sekali lagi Pak Yosef Nahaklau dan juga Ibu Frama L. Leviana Polo. Ini saya harus pelan-pelan nih. Kepala Seksi Pengujian Kimia BPOM di Kupang, dan juga tadi ada Ibu Kristiani Paskalista Pati, Kepala Seksi Pemeriksaan BPOM di Kupang, dan tadi Pak Yosef Nahaklau selaku Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Balai POM di Kupang. Semoga bermanfaat untuk kita semua pemirsa yang sementara menyaksikan spesial talk show kali ini. Kita jumpa lagi dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol. Sampai jumpa.